Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam kalender Hijriyah, bulan Ramadan bukanlah satu-satunya bulan yang diistimewakan dan diutamakan. Namun sejatinya masih ada bulan-bulan yang lain yang memiliki keutamaan dan keagungan yang hampir mirip dengan bulan Ramadan, dan diantaranya adalah bulan-bulan haram. Eksistensi bulan-bulan haram, bulan-bulan ini dan keutamaannya diisyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya, inna iddatas syuhuri indallahi isnata asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah adalah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah dalam menciptakan langit dan bumi. Dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian dalam 4 bulan tersebut. Quran surah At-Taubah ayat 36. Imam Ibnu Jarir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa 4 bulan haram ini adalah bulan-bulan yang dihormati dan diagungkan bahkan sejak zaman jahiliyah, yaitu zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat jahiliyah mengagungkan 4 bulan ini dalam bentuk berhenti merampok, berhenti membegal, bahkan menghentikan perperangan antar kelompok dan suku sebesar apapun perperangan tersebut. Bulan-bulan tersebut diselimuti kedamaian, diselimuti ketenangan. Bahkan seandainya ada seseorang yang telah membunuh orang tua mereka, kemudian orang itu lewat di hadapan mereka, maka ya niscaya mereka tidak akan berani menggerakkan tangannya sedikit pun untuk membalas dendam sebagai bentuk pengagungan mereka kepada bulan-bulan haram ini. Bulan-bulan haram tersebut adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab. Sebagaimana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, innaz zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard as-sunnatu sunnata asyra syahran minha arbaatun hurum. Sesungguhnya zaman telah berputar sebagaimana bentuknya ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dan 1 tahun tersebut ada 12 bulan. Minha arbaatun hurum salasatun mutawaliyatu Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajab mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dari 1 tahun tersebut ada 3 bulan haram yang dia datang secara berurutan, yaitu adalah bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadis Tsani dan bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah Jumat yang berbahagia,
di atas mimbar Jumat yang mulia ini, maka izinkanlah khatib membahas tentang salah satu bulan haram tersebut, yaitu adalah bulan Zulqa'dah, dan amalan-amalan yang hendaknya dilakukan pada bulan tersebut agar kiranya kita dapat mendapatkan berkah di bulan ini. Saat ini kaum muslimin berada di bulan Zulqa'dah, atau lebih tepatnya 20 Zulqa'dah, yang mana bulan Zulqa'dah ini adalah bulan merupakan gerbang persiapan menuju bulan Zulhijjah, atau yang lebih kita kenal dengan bulan haji. Di antara keunikan kalender Hijriyah, tahun tersebut dibuka dengan bulan haram, yaitu adalah bulan Muharram, dan ditutup pula juga dengan bulan haram, yaitu adalah bulan Zulhijjah. Dan di antara keunikannya pula bahwa bulan haji, bulan Zulhijjah, diapit dengan 2 bulan haram, yaitu bulan Zulqa'dah dan bulan Muharram. Di antara hikmahnya adalah agar orang-orang pada zaman jahiliyah dapat melakukan perjalanan haji dengan aman tanpa khawatir gangguan sedikit pun dari para gerombolan perampok dan penjahat. Sebab pada bulan-bulan tersebut semua jenis permusuhan, semua jenis perperangan dihentikan, sehingga para jamaah haji di zaman jahiliyah dapat menunaikan ibadahnya di Masjidil Haram dengan penuh kekhusyuan dan ketenangan. Setelah diutusnya Rasulullah SAW, pengagungan dan penghormatan kepada bulan-bulan haram pun terus berlanjut, meskipun dengan cara yang berbeda. Di bulan-bulan haram tersebut sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk meningkatkan intensitas ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, sebab pahala di bulan haram tersebut dilipat gandakan oleh Allah. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ikhtasawwahu arba'ata ashhurin wa ja'ala unna huruman wa azzama hurumatihinna wa ja'ala adh-dhanba fihinna a'zam wa ja'ala al-'amalu salih wal ajru a'zam." Allah memberi kekhususan pada 4 bulan tersebut, 4 bulan haram, dan menjadikannya sebagai bulan-bulan haram, meninggikan kehormatannya, menjadikan dosa maksiat lebih besar, dan juga menjadikan pahala kebaikannya lebih besar, dilipat gandakan. Keutamaan suatu waktu dan bulan tertentu merupakan kesempatan bagi seorang muslim untuk mendulang kebaikan dan manfaat yang menaungi waktu tersebut. Oleh karenanya para ulama salaf terdahulu sangat memanfaatkan sekali bulan-bulan haram. Di antaranya Abu Usman An-Nahdi dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, mereka berkata tentang keadaan para sahabat dan para tabi'in dengan mengatakan, mereka para salaf terdahulu memuliakan 30, memuliakan 3-10, 10 terakhir bulan Ramadan, 10 awal bulan Zulhijjah, dan 10 pertama bulan Muharram. 3-10, 3 hari 10 terakhir bulan Ramadan, 10 awal, ya, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan 10 hari pertama bulan Muharram. Pelajaran yang dapat dipetik dari riwayat ini adalah bahwa 3 bulan yang disebutkan dalam riwayat tersebut, 2 di antaranya adalah bulan haram, yaitu adalah bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Banyak ulama berpendapat tentang salah satu keutamaan bulan Zulqa'dah adalah melaksanakan ibadah umrah di bulan Zulqa'dah, merupakan sunnah. Disebabkan Nabi SAW hampir seluruh umrahnya di dalam hidupnya dilaksanakan di bulan Zulqa'dah. Beliau melaksanakan ibadah umrah sebanyak 4 kali, dan 3 kali diantaranya dilaksanakan di bulan Zulqa'dah. Anak-anak
dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah umrah 4 kali dalam hidupnya, 3 kali di bulan Zulqa'dah dan 1 kali umrah dilakukan bersamanya dengan ibadah hajinya di bulan Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, tidak diragukan lagi melaksanakan ibadah umrah di bulan haji, di antaranya adalah bulan Zulqa'dah lebih mulia daripada melaksanakannya di bulan Rajab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, nilai penting bulan Zulqa'dah bukan hanya dalam perkara umroh saja. Apalagi jika kita melihat di zaman sekarang ini melaksanakan umrah di bulan Zulqa'dah sangatlah sulit, dikarenakan pemerintah Arab Saudi melakukan pembatasan umrah di bulan Zulqa'dah demi mempersiapkan ibadah haji di bulan Zulhijjah. Sesungguhnya bulan Zulqa'dah ini adalah gerbang menuju bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan bulan yang lebih mulia lagi dibandingkan dengan bulan Zulqa'dah. Banyak para ulama menyamakan kemuliaan siang hari di 10 hari awal pertama bulan Zulhijjah seperti 10 hari terakhir malam harinya bulan Ramadan. Sebagaimana tentang begitu besarnya kemuliaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin al-'amalu shalih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashr." Tiada hari di mana amal-amal kebaikan yang dilakukan di dalam hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah azza wa jalla dibandingkan dengan amal-amal kebaikan di hari lain, yaitu adalah amal yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian salah seorang sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah wala jihadu fi sabilillah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah pahala amalan jihad fi sabilillah ini juga tidak bisa melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi summa lam yarji min dzalika bi syai'in. Tidak juga jihad fi sabilillah bisa mengalahkan amalan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kecuali orang yang dia berjihad dengan hartanya dan juga dengan jiwanya, kemudian dia tidak kembali dari keduanya, yaitu mati syahid di medan perang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengisi bulan Zulqa'dah ini dengan berbagai macam persiapan agar kelak dapat memaksimalkan ibadah kita di bulan Zulhijjah mendatang, terlebih lagi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Di tanggal 10 Zulhijjah ada anjuran berkurban, maka hendaknya bagi kita mempersiapkan, mengatur keuangan kita agar di bulan ini kita lebih hemat, tidak boros, tidak salah kelola keuangan, sehingga cukup dan mampu bagi kita untuk berkurban di bulan Zulhijjah.
Karena Nabi memperingatkan kita umatnya dengan berkata, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang dia mendapatkan kelapangan, kecukupan, tapi dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian juga di 9 hari pertama bulan Zulhijjah, Nabi juga rutin berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanya berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah. Hadis riwayat Bukhari. Makanya hendak bagi kita untuk setidaknya melakukan pemanasan terlebih dahulu, yaitu berupa puasa Senin Kamis, puasa sunnah di bulan Zulqa'dah ini. Kemudian jika kita lihat lagi di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, kita juga diperintahkan Allah untuk banyak-banyak berzikir, mengingat Allah, bertakbir, bertasbih, tahmid dan beristighfar. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebut nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan. Quran surah Al-Hajj ayat 28. Ibnu Abbas berkata mengenai tafsiran ayat ini, hari-hari yang ditentukan yang dimaksud pada ayat tersebut adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Makanya hendak bagi kita untuk memperbanyak zikir di hari-hari tersebut, mengingat Allah. Oleh karenanya para sahabat seperti Ibnu Umar dan Abu Hurairah biasanya mereka pergi ke pasar pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah sambil bertakbir, dan orang-orang di belakangnya pun turut bertakbir mengikuti takbirnya. Maka hendaknya bagi kita untuk merutinkan kembali zikir-zikir kita, memperpanjang kembali zikir-zikir kita sebagai bentuk pembiasaan untuk persiapan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di bulan Zulqa'dah ini. Kemudian yang terakhir, hal yang paling harus kita waspadai di bulan Zulqa'dah ini, yaitu adalah maksiat atau dosa. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, fala tazlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian dalam 4 bulan tersebut, 4 bulan haram tersebut. Yang dimaksud dengan kezaliman di ayat ini adalah terjatuhnya seseorang ke dalam kemaksiatan. Kemudian Imam Ibnu Qatabalah menjelaskan, innaz zulma fil ashharil hurum a'zamu khati'ata waziran minaz zulmi fima siwahu wa in kanat zulmu ala kulli halin azim. Sesungguhnya perbuatan zalim yang dikerjakan di bulan-bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan dengan perbuatan zalim yang dilakukan di bulan selain bulan haram, meskipun perbuatan zalim itu dilarang dalam semua keadaan dan semua waktu, serta mendapatkan dosa yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan keimanan sehingga kita bisa memanfaatkan bulan Zulqa'dah ini sebagai persiapan untuk memaksimalkan kita di bulan Zulhijjah. Amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا وقيامنا وسائر أعمالنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونقيم الصلاة